Wah, ini berat banget. Angkat tangan. Enggak, kalau ini saya kagak tahu dah Pak. Benar. Fa inna Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya. Fi riwayatin man ikhtalafa bihi ulama. Walaupun ulama-ulama ahli hadis ini berbeda pendapat, minhum man sahahahu, dari mereka ada yang mensahihkan, wa minhum man dha'afahu, ada dari mereka ulama hadis yang mendhaifkan. Nah, cuman kalau Yasin ini adalah qalbul Quran, dan kemudian dari Yasin itu adalah Al-Fatihah, dari Fatihah itu adalah Bismillah, dari Bismillah itu adalah Ba. Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak tahu. Ana belum baca. Ana belum mengerti. Rupanya ini, saya lupa namanya. Hah? Bang Rahim. Ya Bang Rahim, dia ngancam. Karena dia kalau malam Senin nanyanya banyak Pak. Kemarin malam Senin nggak ada pertanyaan. Jadi begitu Bang Rahim. Untuk pertanyaan Yasin itu qalbul Quran, iya. Walaupun hadis di sini ulama masih berbeda, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Sampai di situ aja jawaban saya, tahunya saya. Tapi kalau kesimpulan Yasin itu ada di Fatihah, ini saya juga belum pernah tahu, wallahu a'lam bishawab. Terus di Fatihah itu ada di Bismillah, sama ini pun saya belum pernah tahu, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga di Ba. Nah, ini biasanya yang lebih paham orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah. Cuman yang pernah kita sampaikan bahwa Fatihah baik itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Syafi'i atau Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, ini surat belum pernah diturunkan kepada umat, pada nabi, pada rasul sebelum Sayyidina Muhammad. Hanya diturunkan buat kita. Utita, kamu diberikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurain, dua cahaya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Tidak diberikan satu daripada nabi sebelum engkau. Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, dan dua ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Ini enggak dikasih sama yang lain. Allah enggak turunkan kepada nabi dan rasul, tapi hanya diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baca dua cahaya ini, Allah akan berikan dari semua kandungan di dua cahaya ini, baik itu di Fatihah atau dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul. Maka kalau umat Sayyidina Muhammad ini ada pengkhususan. Makanya kenapa umat Sayyidina Muhammad itu terbanyak di surga? Karena ini punya dua ayat ini, surat Fatihah dan dua ayat surah Baqarah. Maka yang baca ini itu dijamin sama Allah masuk surga. Iya. Lah sekarang gimana nggak masuk surga? Syaratnya masuk surga itu orang tersebut dapat hidayah. Syarat masuk surga, orang tersebut dapat hidayah dari Allah. Orang yang berhak mendapatkan hidayah adalah orang yang baca Fatihah. Kenapa? Memang karena di Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah janji dalam satu riwayat yang sahih, qasamtu salata qismaini ay nisfain. Nisfun li wa nisfun li 'abdi. Salat itu aku bagi dua, untuk aku dan untuk hamba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Majjadani wa hamidani wa hamadani 'abdi. Saat kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, Allah tuh kita puji, kata Allah, hambaku lagi memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya 'abdi. Hambaku telah mengagungkan, memuji aku.
Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Boleh baca dua. Boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin. Majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Makanya kalau lagi sembahyang khusyuk, lempangan itu, waduh, Allah sayang sama kita. Mulai kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saat hamba kita baca itu, Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ada baini wa baina abdi walil abdi mas'al. Ini antara aku, kata Allah, dan antara hambaku. Walil abdi mas'al. Ini janji Allah. Apapun yang diminta hambaku akan diberikan. Permintaan yang paling mahal, paling berharga untuk dunia dan akhirat kita adalah permintaan yang Allah ajarkan lewat Sayyidina Muhammad, dan itu lewat Fatihah. Apa permintaan yang paling mahal? Adalah permohonan hidayat kepada Allah. Maka janji Allah sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Setelah itu kita mintanya apa? Ihdinas. Maka jawabannya apa? Naam. Ini jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Saat ada seorang hambanya telah memuji Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, dan Allah janji apa yang dia minta aku akan jawab. Permintaan kita berikan, kami petunjuk jalan yang lurus. Apa kata Allah? Naam, iya, aku akan berikan. Maka yang sholat baca Fatihah masuk. Tuh umat Sayyidina Muhammad, enggak yang lain kagak. Makanya terbanyak nanti di surga umat Sayyidina. Termasuk salah satunya adalah jamaah Madrasatul Hadis. Paham kira-kira ya Bang Rahim ya? Kalau yang itu benar. Saya kagak tahu ya. Cuman baca aja Fatihah. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah yang suka dicatut-catut namanya sama Wahabi itu, ingatin, yang suka dicatut-catut namanya sama Wahabi, sehingga beliau termasuk yang kena fitnah di kalangan ulama-ulama ahli sunnah. Bahkan guru-guru kami di Al-Azhar pun jadi termasuk jadi ikut-ikutan mengkritik tajam tentang beberapa pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Padahal mereka ini terlepas dan terbebas dari catutan-catutan yang dilakukan oleh orang-orang salaf, orang-orang Wahabi. Apa? Wiridan beliau nih, sebagaimana yang disebutkan dalam manaqib, itu kalau habis subuh, kalau kayak kita tuh habis sudah baca ratib atau maksurat atau wirdul latif, udah habis baca-baca gituan lah istilahnya, kan masih lama tuh nungguin suruk, mau ngejar nanti 2 rakaat, udah suruk 2 rakaat biar pahalanya kayak orang haji dan itu Imam Ibnu Taimiyah baca Fatihah sampai 370 lebih. Fatihah yang diwiridin. Coba orang Wahabi pasti kan bid'ah bilangnya. Bagaimana wiridin Fatihah? Bid'ah, kagak ada contoh dari Nabi. Nah, orang sekolahnya bawa pun gue ambil. Nah, Imam Ibnu Taimiyah termasuk wiridannya itu Fatihah. Kenapa memang Fatihah? Ini surat Allah nggak kasih kepada yang lain, hanya dikasih kepada Sayyidina Muhammad. Jaminannya selamat dunia dan akhirat. Makanya diwiridin sampai 300. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Makanya Fatihah ini termasuk ayat ruqyah tertinggi. Makanya kalau sakit-sakit bacain Fatihah. Ludahin tuh tangan, usapin ke bagian yang sakit. Sakit hati sama laki, bacain Fatihah, ludahin tangan kita, usapin ke mukanya. Ya, dia pingsan. Bener nggak Ji Kiai Mustafa? Nanti dia sadar. Sama kalau bapak-bapak kecewa sama bini nih, enak aja pikiran begitu Bang Baik, Bang Soleh. Fatihah baca, ludahin, sini neng, oh, mati langsung.
Bukan karena Fatihahnya, karena bau. Paham kan? Fatihah. Baca Fatihah. Makanya kan kalau orang kita dikit-dikit Fatihah, benar nggak? Nah, itu kan bukan sekedar terus ikut-ikutan, Pak. Kita tuh kalau mau ngaji baca Fatihah, kelar Fatihah, Fatihah. Maka dalam satu riwayat juga dengan nazaran sihhati hadzal hadis au dhafi, apa? Fatihatul kitab ma quri'a laha. Fatihah itu tergantung niat yang kita baca. Baca Fatihah pengen sembuh, Allah sehati. Baca Fatihah pengen banyak duit, banyak. Baca Fatihah biar bisa nikah lagi,